Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring. Semoga anak-anakku selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dimudahkan Allah dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah bab 3, yaitu tentang teks eksposisi. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Diharapkan setelah proses pembelajaran ini anak-anak dapat 1. Memahami pengertian teks eksposisi. 2. Mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri teks eksposisi. Pada mengidentifikasi informasi teks eksposisi, yang kita pelajari adalah pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, jenis-jenis paragraf eksposisi, fakta dan opini teks eksposisi, pola-pola pengembangan teks eksposisi, dan unsur-unsur teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan atau menjabarkan suatu hal atau objek dengan gaya yang singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi di dalam media massa dapat berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. 2. Menjawab pertanyaan tentang unsur apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. 3. Disampaikan secara lugas dengan menggunakan bahasa baku. 4. Bersifat netral dalam artian tidak memihak dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Jenis-jenis paragraf eksposisi. 1. Eksposisi definisi, yaitu paragraf yang isinya mengenai batasan pengertian tentang sesuatu dengan memfokuskan pada karakteristik sesuatu itu. 2. Eksposisi proses adalah karangan yang sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara-cara tertentu. 3. Eksposisi klasifikasi, yaitu paragraf yang isinya membagi sesuatu dan mengelompokkan ke dalam teori-teori. 4. Eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. 5. Eksposisi perbandingan adalah paragraf yang mencoba menerangkan ide
dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan hal lain. 6. Eksposisi pertentangan, yaitu paragraf yang berisi pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. 7. Eksposisi laporan adalah paragraf yang berisi laporan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang tengah terjadi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Fakta merupakan sesuatu hal yang tidak diragukan lagi kebenarannya, bersifat objektif. Sedangkan opini merupakan suatu pendapat, anggapan, pemikiran atau perkiraan seseorang, baik secara individu ataupun kelompok. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola umum khusus atau paragraf deduktif, yaitu ide pokok ditempatkan di awal paragraf yang kemudian diikuti ide-ide penjelas. 2. Pola khusus umum atau paragraf induktif, yaitu ide pokok berada di akhir paragraf berfungsi sebagai simpulan. 3. Pola ilustrasi, yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi atau contoh yang konkret. 4. Pola perbandingan, yaitu untuk meyakinkan pendapat dapat melakukan perbandingan. Unsur-unsur teks eksposisi. 1. Permasalahan adalah topik yang menjadi pokok bahasan yang hendak diselesaikan oleh penulis dengan memberikan solusi-solusi yang terkait. 2. Argumentasi adalah pendapat yang dikemukakan oleh penulis yang disertai dengan alasan yang logis. 3. Rekomendasi, yaitu kritik, saran, atau solusi yang diajukan penulis atas permasalahan tersebut. Demikian materi tentang mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.